Selamat malam para mahasiswa BINUS Online Learning, kelas TTDA dan TUDA. Hari ini adalah sudah Vicon yang ke-10 dan terakhir ya. Baik, kita masuk yang pertama. Halo, suaranya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Nah, nomor 1 adalah tentukan limit X menuju hingga 7 pangkat X kurang 3 per 3 pangkat X kurang 7. Ya. Nah, langkah pertama kita periksa dulu tipe apakah dia. Kalau dia tipenya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka saudara bisa menggunakan dalil L hospital ya. Jadi kalau kita masukkan 7 pangkat tak hingga kurang 3 per 3 pangkat tak hingga kurang 7. 7 pangkat tak hingga berapa? Halo? Tak hingga. Tak hingga betul. Tak hingga kurang 3, nanti kan hasilnya adalah tak hingga. Ya nak? Iya, Pak. Nah, oke. Terus demikian ketiga pangkat tak hingga kurang 7 juga tak hingga. Sehingga tipenya adalah tak hingga per tak hingga. Itu tipe 1. Berarti saudara bisa menggunakan dalil L hospital. Ya. Jadi limit X menuju tak hingga dari, nah bentuk fungsinya adalah kalau Y sama dengan A pangkat X, maka Y aksen apa? Ada yang tahu? A pangkat X turunannya adalah A pangkat X sendiri ln dari A. Ya, ln itu adalah logaritma bilang pokok E. Ya, logaritma bilang pokok E. Jelas maksudnya? Ln itu adalah logaritma bilang pokok E. E adalah bilangan Euler ya. 2,718281 dan seterusnya. Jadi kalau Y-nya adalah 7 pangkat X, maka Y aksen berapa? Halo? Yaitu 7 pangkat X ln 7. Kalau Y sama dengan 3 pangkat X, 3 pangkat X, maka Y aksen berapa? A pangkat X ln A. Ya. A pangkat X ln A. A-nya 3, ganti A. Ya. A-nya ganti 3. Jadi A pangkat X ln A. Sesuai rumusnya, turunannya adalah A pangkat X ln A. Jadi A-nya kita ganti dengan bilangan 3. Jelas sampai sini? Halo? Jelas. Oke. Ya. Jadi 7 pangkat X turunannya adalah 7 pangkat X ln 7. Jadi A pangkat X ln A. A-nya ganti 7. Min 3 turunkan adalah 0. Konstan ya. Demikian enggak 3 pangkat X kita turunkan. A pangkat X ln A. A-nya adalah 3 ya. A pangkat X ln A. Jelas maksudnya? Halo? Jelas, Pak. 7 kita turunkan apa? 0 ya. 7 konstan. Konstan turunkan 0. Ini menggunakan dalil L hospital ya. Dalil hospital. Nah, sehingga jadinya limit X menuju tak hingga dari, nah ini bisa kita gabung nih. 7 pangkat X per 3 pangkat X. Kita gabung. Kali ln 7 per ln 3. Nah, karena sama 7 dan 3 sama-sama pangkat X, pangkatnya bisa dikeluarkan enggak? Halo? Halo para mahasiswa? Pangkat X yang bisa dikeluarkan? Bisa, Pak. Nah, maka pembilang jadi 7 kan sini. 7 pangkat X, penyebutnya 3 pangkat X, ya kan? X-nya bisa dikeluarkan ya. X-nya bisa dikeluarkan nih. Kali ln 7 per ln 3. Nah, kita tahu limitnya boleh tulis ya. Karena limit dari konstanta adalah konstanta. 7 bagi 3 berapa? 2/3 kan? Atau 2,3333 dan seterusnya. Berpangkat tak hingga, ya kan? 7/3 itu 2, sekian.
2,333 dan seterusnya sampai pangkat tak hingga kali len 7 per len 2 ya. Len 7 per len 2. Kok len 2, Pak? Bukan len 3, Pak? Len 3. Len 7 per len 3 ya. Nah, Anda tahu 2,33 sekian pangkat tak hingga berapa? Tak hingga. Ya, benar. Jadi kalau dulu ketentuannya kalau dia di antara 0 dan 1 itu 0 ya. Tapi kalau dia besar dari 1 maka dia hasilnya tak hingga. Tak hingga kali len 7 per len 3. Hasilnya apa? Len 7 per len 3 ini kan konstan. Kali tak hingga adalah tak hingga. Sudah sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Seperti itu ya. Baik. Masih latihan soal limit. Ini tan 3x per sin 7x ya. Nah, kalau ketemu ini kalau dimasukkan juga bisa pakai Dollar Splitter, tetapi trigonometri kan punya istimewa ya. Ya, trigonometri adalah apa? Kalau limit fungsi trigonometri ya, limit fungsi trigonometri itu limit x menuju 0 dari sin x per x itu nilainya sama dengan limit x menuju 0 dari kebalikannya x per sin x juga sama dengan limit x menuju 0 dari tangen x per x juga sama dengan limit x menuju 0 dari kebalikannya x per tangen x. Nilainya adalah 1 ya. Nilainya adalah 1. Paham maksudnya? Nah, kemudian jadi ini kalau ketemu tangan ini kita percaya ya. Jadi tangan per sin. Nah, ini terpecah menjadi 2 pecahan gitu ya. Jadi tangan 3x-nya di pembilang, sedang sin-nya berada di penyebut. Ya, kita pisahkan. Nah, ketentuannya tadi itu bukan saja x ya. Ini berlaku juga sin setengah x per setengah x. Sin 5x per 5x. Satu nilai. Itu juga kebalikannya. 3x per sin 3x. Penting nama sama ya. Sin U per U. Ya, sin U per U per sin U, tangan U per U per tangan U. Itu nilainya adalah 1. Jadi kalau ini 3x, kalau ini 3x, ini juga 3x enggak? Halo? Supaya ini bernilai 1. Itu juga sini 7x, ini juga harus 7x. Nah, tadi 3x ini kan enggak ada tadi. Ya. Ingat ya. 3x ini tidak ada. 7x ini tadi enggak ada. Nah, karena diadakan, harus kita jadikan nilainya supaya jadi 1. Karena ini dibagi 3x, maka di sini dikali 3x. Itu karena pada penyebut, maka ini pada pembilang. Kalau kita coret, hilang nggak 3x-nya? Halo? Kalau dicoret 3x nih. Nah, itu kan 7x-nya. Karena namanya sini sin 7x nih, 7x per sin 7x. U per sin U. Kalau ini tangan U per U ya. Tangan U. U-nya 3x. U per sin U. U-nya adalah 7x. Karena ini dikali 7x pada pembilang, maka sini harus dibagi dikalikan pada penyebut. Kalau dicoret, 7x-nya kita coret, 3x-nya kita coret, kembali ke semula enggak? Tinggallah tangan 3x per sin 7x. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Kalau nggak jelas bilang ya, enggak apa-apa. Nilainya berapa? Tangan U per U, 1 ya. Berapapun 1. U-nya. Nah, ini juga U per sin U, nilainya juga 1. Ini 1. X-nya boleh saya coret. Bisa. Nah, jadi hasilnya apa sini? 1 kali 1 kali 3 per 3 per 7. 3 per 7. Sehingga hasilnya adalah 3 per 7. Sudah jelas?
Halo. Jelas, Pak. Iya, Pak. Ya. Baik. Kita teruskan. Nah, ini adalah tentukan turunan pertama atau dy pada x atau y aksen dari fungsi berikut. Saya tanya ini fungsi apa nih? Karena tahu fungsi apa ini bentuknya? Ini adalah fungsi. Ini fungsi eksplisit atau implisit? Halo. Kalau bentuknya ini ya, kalau bentuknya y adalah misalnya x kuadrat ditambah 5 kurung pangkat 7. Ini adalah fungsi eksplisit. Ya, eksplisit karena y adalah y adalah fungsi x. Jadi satu variabel sini ya. Satu variabel, maka itu dinamakan fungsi eksplisit. Tetapi kalau bentuknya campuran, gado-gado gitu, maka kita namakan fungsi eksplisit ya. Oke, ini bentuknya adalah fungsi ini campuran ya, x kuadrat tambah y kuadrat kurang 14x kurang 18y tambah 25 adalah fungsi implisit. Sudah tahu beda antara eksplisit dan implisit? Halo? Halo para mahasiswa. Iya, Pak. Tahu bedanya? Kalau Kalau y implisit adalah campuran, Pak. fungsi x, satu variabel, maka itu dinamakan fungsi eksplisit. Tetapi kalau campuran, yang saya sebut gado-gado, jadi fungsinya adalah seperti x kuadrat tambah y kuadrat kurang 14x kurang 18y tambah 25 sama dengan 0. Ini fungsi ini persamaan apa nih? Tahu nama persamaannya? Di antara Anda bisa tebak persamaan apa ini? Diferensial lengkap, Pak. Persamaan lingkaran. Persamaan umum lingkaran. Ya kan? Ada ingat enggak persamaan lingkaran? Persamaan lingkaran umum itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Di mana pusatnya adalah min setengah a, min setengah b, dan jari-jarinya adalah akar dari seperempat a kuadrat ditambah seperempat b kuadrat min c. Ya. Juga persamaan lingkaran, kalau pusatnya adalah a, b, dan jari-jari ya, dan jari-jari adalah r kecil, maka bentuknya adalah x min a kurung kuadrat ditambah y min b kurung kuadrat sama dengan r kuadrat. Pernah lihat kan bentuk ini? Ini persamaan umum, ini persamaan ya pusatnya diketahui dan jari-jarinya r juga diketahui. Bagaimana? Jelas? Halo? Jelas, Ya. Pak. Jelas, Ya, Pak. ini pokoknya apapun ada yang bentuk e pangkat x tambah y tambah e pangkat x min y sama dengan 10, ini juga fungsi implisit ya. Ini bentuk implisit ya di bawah nih. Semuanya adalah fungsi implisit. Sedangkan kalau y sama dengan fungsi x ini adalah eksplisit. Satu variabel aja, ini satu variabel x saja. Ya, kalau ini campuran ya, segala macam. Oke, bagaimana kita mendiferensialkan atau mencari turunan pertama dari persamaan lingkaran atau bukan persamaan lingkaran juga tidak apa-apa. Kita turunkan ya, diferensialkan terhadap x ya. Diferensialkan terhadap x. Coba x kuadrat turunannya apa? 2x. 2x betul. Asen 1 tidak ditulis ya. Tapi kalau y kuadrat hati-hati ya. X kuadrat turunkan 2x. Y kuadrat turunkan apa dah? 2y kali f aksen. N kali y pangkat n min 1. Ya enggak?
kali Y aksen atau 2Y kali Y aksen, ya kan? Ini kan rumus dari ini kan? Dari rumus Y sama dengan X pangkat N atau Y pangkat N, maka Y aksen apa? Pangkatnya kali X pangkatnya kurang 1. Tapi kalau Y hati-hati ya. Kalau Y ini harus hati-hati. Kalau Y pangkat N diturunkan, itu adalah N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Y aksen itu yang sama dengan DY per DX. Paham maksudnya? Halo? Ya. Iya, paham, Pak. Y aksen itulah yang kita cari. Ini yang sama dengan Y aksen itu yang DY per DX. Jadi berarti Y kuadrat turunkan. Kalau ada Y diturunkan pasti mengandung Y aksen. Ya. Jadi N-nya 2, Y pangkat N min 1. N min 1, Y 2 kurang 1 kali Y aksen. Ya ini yang kita cari Y aksen kan. Kurang 14 kali X turunannya berapa? Halo? X turunannya 1 enggak? Satu. Nah, tambah kurang 18, Y turunkan apa? 1. Y aksen. Ya 1 Y aksen. Ya. Y turunkan 1 Y aksen atau Y aksen aja. Ya, Y diturunkan Y aksen. Tapi kalau Y kuadrat dengan 2Y kali Y aksen. Ya. 25 konstan. 25 konstan diturunkan berapa? 0 kan? 0. Ya, 0 diturunkan 0 juga. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Kemudian, ya. Kalau ada, ya kita kumpulkan Y aksen dengan Y aksen. Yang tidak Y aksen, tidak ada Y aksennya, pindahkan ke ruas kanan. Jadi ini adalah 2Y kali Y aksen dikurang 18 kali Y aksen sama dengan 2X dipindahkan apa nih? 2X dipindahkan menjadi min 2X, min 14 pindahkan menjadi plus 14, ya enggak? Ini bisa diperkecil enggak? Disederhanakan, dibagi berapa? Bisa, Pak. Bagi Dibagi 2. 2 enggak? Bisa habis dibagi 2 enggak nih? Halo? Halo? Iya, bisa, Pak. Bisa bagi 2. Ini Bisa, Pak. bagi 2 tinggal 1Y kali Y aksen. Kemudian ini bagi 2, 9, enak, min 18 bagi 2, min 9 kali Y aksen. Ini bagi 2, min 2X bagi 2, min X. 14 bagi 2, 7. Nah ini Y aksen ini kita keluarkan tinggal Y min 9 enggak? Y min 9 kali Y aksen sama dengan min X plus 7. Berapa Y aksen? Berapa Y aksen? Min X plus 7 dibagi dengan Y min 9. Inilah turunan pertama dari fungsi implisit ini. Dari persamaan lingkaran kebetulan ya. Halo? Cukup jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ada videonya yang tahun yang lalu, itu bukan, ya tahun yang lalu punya saya berikan nih kan. Cuma bedanya yang nomor 10-nya itu materinya beda tahun ini ya. Oke? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Yang lain ada yang mau tanya? Kok diam aja nih? Halo? Yang lain? Yang jawab itu aja, yang lainnya mana suaranya? Nah, kemudian yang keempat adalah tentukan luas daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan, Y sama dengan 3X dan Y sama dengan X kuadrat min X. Kalau Anda buat sketsanya, ini kalau lihat persamaan ini adalah fungsi kuadrat atau parabola ya. Fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 2. Disebut juga fungsi kuadrat. Lihat ya ini berapa nih koefisien nih? A itu kan. Kan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, koefisien dari X kuadrat adalah A. A-nya sama dengan 1 enggak? Kalau positif, A-nya positif, maka dia mencapai minimum. Berarti puncaknya di bawah.
Ya, puncaknya di bawah, minimum. Kemudian dipotong oleh garis linier, garis lurus. Y sama dengan 3X. Ya. Ini parabolanya, Y adalah X kuadrat min X. Maka berapa luas daerah ini yang dibatasi oleh dua kurva ini, baik parabola maupun dengan garis linier, garis lurus. Paham maksudnya? Halo? Gambar sketsanya, enggak usah gambar bagus ya, gambar sketsa gini, ngerti enggak maksudnya? Ini hati-hati nih. Ini. Kalau saya tulis begini, Y adalah min X kuadrat ditambah 2X. Nah, ini. Lihat sini, ini A-nya berapa sini? A-nya adalah min 1, berarti kecil dari 0, dia mencapai maksimum. Jadi puncaknya gini. Mencapai maksimum. Dipotong misalnya dan garis Y sama dengan 2X. Nah, ini Y sama dengan 2X. Ini yang parabolanya Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X. Nah, ini yang daerah yang di hasil ini yang luasnya ya. Paham? Halo? Ya. Paham, Pak. Iya, Pak. Ya. Berarti ini menentukan yang mana kurang mana. Berarti yang ini yang atas kita namakan Y1, yang bawah kita namakan Y2. Ya. Nah, sekarang ini kita hitung terhadap sumbu X ya. Terhadap sumbu X. Maka luas atau luas daerah ya. Luas daerah atau namanya apa? Area ya. Adalah integral dari batasnya dulu tadi sini. Dipotongkan nih, ya. Kalau y sama dengan x kuadrat min x dan satu y sama dengan 3x, y sama dengan y enggak? Halo, Iya, Pak. y sama dengan y parabolnya adalah x kuadrat min x, y linear garis lurusnya adalah 3x, y sama dengan y. Nah, ini kita gabung, pindahkan nih. Pindahkan ke kiri jadi x kuadrat min x min 3x sama dengan 0. Ini bisa jumlah enggak? X kuadrat min 4x sama dengan 0. Kemudian ini bisa difaktorkan. Halo? Bisa dikeluarkan x ya. X-nya bisa kita keluarkan. Keluarkan x, berarti sini x kurang 4 enggak? Tinggal. Penfaktoran, Iya. penguraian. Ya. Nah, di sini x pertama sama dengan 0. Kalau ini x kurang 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. Berarti batasnya 0 sampai 4 enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Batasnya berarti dari 0 sampai 4. Nah, kita tulis ini batasnya X-nya itu 0 sampai 4. Ini mungkin X boleh nih. X dari 0 sampai 4. Nah, ini atas kurang bawah. Yang atasnya adalah Y1, yang di bawahnya Y2 kurung DX. Ini kan terhadap sumbu X. Ya. Makanya sama dengan integral 0 sampai 4. Y1-nya berapa? Y1-nya berapa? 3X. 3X. Y2-nya X kuadrat min X. Ya. X kuadrat min X. Ini kita kurung siku atau kurung kurawal boleh. Ya. DX. Ini Y1. Ini Y2 enggak? Halo? Buka Iya, kurung kan? benar, Pak. Y1 kurang Y2. Sehingga ini 0,4. Y1, 3X. Ini kali min. Min kali X kuadrat min X kuadrat. Min kali min plus X. DX. Dan 3X sama X bisa dijumlahkan enggak? 0,4. 3X tambah X berapa? 4X. 4X kurang X kuadrat DX. Kemudian ini kita integralkan. Ya, kita integral. Kita salin lagi ya. Sini luas daerah atau area ya. Luas daerah disebut juga apa? Area ya sama. Ini sama dengan berapa tadi? Integral 0,4. Integral 0,4
Ini dapat tadi apa? 4x dikurang 4x dikurang x kuadrat dx. Itu kan? Saya salin ya. Dari sini ya. Ini kita salin 4x kurang x kuadrat. Nah, kita kerjakan satu persatu. Ini berapa? 4 kali integral dari x pangkat 1. Apa rumusnya? Kan rumusnya integral x pangkat n dx adalah apa? Seper pangkat n plus 1 x pangkat n plus 1 tambah c. Kalau tak tentu ya. Ini tertentu ya, tambah c-nya enggak ada. Jadi berarti seper. Ini pangkat 1 nih. Halo? Ini pangkat 1, ini x pangkat 2. Berarti seper 1. Pangkatnya kan 1. Yang saya lingkari itu n-nya. Tambah 1, x pangkat n-nya 1 tambah 1. Gitu ya. Dikurang. Ini juga x pangkat 2. Turunkan, diintegralkan berapa? Seper n-nya 2 plus 1. X pangkat n-nya 2 plus 1. Harga batas 0,4. Jelas sampai sini dulu. Halo? Ini jalannya saya lihat. Ya, jelas, Pak. Sehingga ini Ya, adalah jelas, 4 Pak. kali. Ya, seper 1 tambah 1 seper 2. X pangkat 1 tambah 1, 2. Ini seper 2 tambah 1, 3. X pangkat 2 plus 1, 3. Batas 0,4. Nah, ini saya coret enggak nih? Ini 2. Dia 1. Ini menjadi 2. Atau ini hasilnya 2x kuadrat dikurang sepertiga x pangkat 4 agak batas 0,4. Nah, ya 4 kali setengah 2 kan. Nah, kita masukkan nih 2 pengalinya tetap. X kuadrat batas atas berapa? Batas atas ini berapa? 4. Jadi 4 kuadrat kurang x kuadrat batas bawah 0 kuadrat kurang sepertiga kali x pangkat 3 batas atas adalah 4 pangkat 4 dikurang agak batas bawahnya 0 pangkat 4. Pangkatnya X pangkat 4 atau X pangkat 3, Pak? Yang 1/3X. 3. Aduh. Iya, ini Anda nama siapa? Teliti sekali ya. Saya ini 3 di sini agak batasnya 4 betul ya. Tapi ini pangkatnya. Terima kasih atas koreksiannya. Ini S pangkat 3. Agak batasnya 4. Jadi 4 pangkat di 3. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Iya, jelas, Nah, Pak. yang nolnya enggak usah dilihat ya. Nol itu kan hilang itu nih. Yang sekuning itu coret aja gitu kan. Jadi tinggal ini berapa nih? 2 kali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16. 16 kali 2, 32. Ya kan? Terus ini 4 pangkat 3 berapa? 64 per kali sepertiga. Per 3 enggak? Halo? Iya, Pak. Udah, ya kan? 4 per 3 kan 64. Sepertiga kali 64, 64 per 3 enggak? Nah, supaya mudah, ini kita jadikan penyebutnya per 3. Berarti ini harus kali 3 enggak nih? Ini kan artinya per 1 sini. Kali 3 enggak nih? 3 kali 32 berapa? 96 kurang 64, ya kan? Halo? Iya, Pak. Nah, 96 kali 64 berapa? 32 per 3. Hati-hati nih, 30 bagi 3 kan 10, sisakan 2, 2 per 3. Anda jawab sampai sini benar, ini Anda jawab begini juga benar. Terserah, jawabannya salah satu. Apakah 32 per 3, apakah 10 2 per 3, dua-duanya benar. Oke? Sudah jelas tentang mencari luas daerah antara dua kurva yang berpotongan? Halo? Sudah, Pak. Oke. Yang lain? Kok enggak ada yang mau tanya yang lain nih? Yang lain sudah jelas? Iya, Orangnya. Pak. Sudah jelas. Baik. Kalau sudah, kita teruskan lagi. Sekarang volume. Itu berarti benda putar ya. Nanti aja Pak Pur aku. Nah, ini nomor 5. Bye. Tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan.
Jadi kurva ini soalnya sama ya sama yang tadi, tetapi pertanyaannya beda. Kalau yang tadi tanya luas antara dua kurva yang potongan, kalau ini juga dua kurva antara dua kurva yang berpotongan yang diputar, hati-hati, yang diputar terhadap sumbu X, diputar ya, diputar, hati-hati. Jadi kalau kita gambarkan ini mencapai minimum, tadi ini minimum ya, mencapai minimum, gambar sama, mencapai minimum, ini garis, ini minimum, ya, mungkin gambar ya sama sama tadi ini Y adalah X kuadrat kurang X, ini ada Y adalah 3X, yang atas Y1, yang bawah Y2, terus ini daerah ini batasi sama yang tadi, sama persis sama yang tadi, luas. Tetapi ini diputar terhadap sumbu X. Nah, apa sumbu X-nya yang mana nih? Apakah pas di daerah ini gambarnya kan tidak jelas gak ya? Kalau kita gambar sketsanya, apakah sumbu X-nya pas di titik minimum atau memotong ini bisa juga ya? Yang penting ya udahlah, kita lihat. Kalau mau gambar yang bagusnya, ya berarti ini pusatnya nanti di min berapa gitu ya? Atau begini misalnya. Kalau mau cari pusatnya kan Aduh, min. maaf. Halo? Kalau mau cari X pusatnya apa? X pusatnya adalah min B per 2A. Ya. Di sini A-nya berapa sih? A-nya 1, B-nya min Satu. X. Min 1. Min 1, ya kan? Ya, Nah, berarti sini min B. B-nya min 1 per 2A. A-nya 1. Hasilnya apa? Plus 1/2 kan? Setengah. Berarti ya. ini X-nya berarti X-nya setengah sini. Kalau digambarkan mungkin ini sumbu Y-nya. X-nya setengah. Y-nya berapa tuh? Kalau dimasukkan ini setengah kuadrat seperempat, seperempat kurang setengah, min seperempat negatif ya. Ini bawah gitu. Ya. Misalnya gini lah. Nah, ini sumbu X-nya diputar terhadap sumbu X. Jadi bayangannya di sini nanti. Kalau digambarkan ya, terjadi ada bayangannya di sini nanti. Jadi gambarnya ada gambar apa? Parabola bayangannya nih. Nah, ini garis ini juga potongnya juga ada lagi sini. Ini warnanya kuning juga sini kan jadinya. Nah, kalau diputar ini misalnya, ya ini gambar sketsa aja. Mungkin kelihatannya ini adalah lingkaran ya. Bentuknya kayak elip ya. Ini juga. Ini kayak ya kayak itu. Jadi kayak apa tuh ya? Ya, yang volumenya itu yang kuning, yang putih itu kosong, lubang ya. Oke? Jadi diputar dari sumbu X ya. Sama. Jadi batasannya sama. Y sama dengan Y. Jadi Y parabolanya adalah X kuadrat min X. Yang linearnya 3X dipindahkan. Ini dipindahkan ke kiri. X kuadrat min X min 3X sama dengan 0. Dijumlahkan. X kuadrat min 4X sama dengan 0. Terus faktorkan X kali X min 4 kan. Dikeluarkan X-nya. Jadi salinnya yang tadi yang Anda kerjakan. X pertama 0. X kedua berapa? Kalau mau langsung 4 boleh. Ya. Jadi batasnya 0,4. Nah di sini ini diputar terhadap sumbu X. Ya. Terhadap sumbu X. Sehingga volume sama dengan Pi. Ada Pi ya. Pi integral. Batasnya ini. Batasnya berapa sini? 0 sampai 4. 0 sampai 4 ya. Batasnya 0 sampai 4. Ini X ya betul ya. X-nya 0 sampai 4. Di sini yang atasnya tadi apa? Y1 ya. Berarti Y1 kuadrat. Karena rumus volume itu kan Pi integral Y kuadrat dx. Enak. Kalau misalnya ini ada kurva begini. Ini kurva.
terus diputar gitu ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Gambarnya kurang bagus. Misalnya kurvanya gini. Ya, oke. Nah, ini bayangannya di sini kan. Nah, ini bayang. Jadi gambarnya gitu. Nah, ini sama panjang, ini sama panjang. Enak garisnya. Nah, nanti ini jadinya seperti mangkok kan. Mangkok apa nih? Mengarah ke kanan ya. Ini mangkok. Nah, ini adalah bayangannya. Paham maksudnya? Ya, volume ini padat nih sebetulnya kalau anak-anak main di tepi pantai bawa bangkok bakmi itu diisi pasir penuh. Ah, itulah volumenya, itu volume pasir itu. Ya, paham? Ini yang maksudnya diputar terhadap sumbu X ya, diputar terhadap sumbu X. Jelas maksudnya? Halo? Oh, diam aja. Jadi Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat ya. Y2 kuadrat dx terhadap sumbu X ya. Ini kalau ini satu ini Y sama Y adalah fungsi X, berarti ini adalah volume adalah Pi integral agak batasnya misalnya ini AB, A sampai B agak batasnya Y kuadrat dx. Ini kalau tunggal seperti ini. Tapi kalau ini selisih dua kurva, berarti yang atas Y1 kuadrat, jadi Pi integral batas 0,4, kemudian yang atas adalah Y1, Y1 kuadrat dikurang yang bawah adalah Y2 kuadrat. Karena dasarnya di sini volume benda putar adalah Pi, kalau singalnya sendiri, yaitu integral batasnya Y kuadrat dx. Kalau satu. Tapi ini adalah dua kurva yang berpotongan. Maka volumenya adalah Pi integral batasnya 0,4, Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat dx. Sudah jelas sampai rumusnya? Halo? Iya, jelas. Jadi volumenya Pi, batasnya 0 sampai 4, Y1-nya berapa? Nih, lihat sini gambar. Y1 berapa? Berapa Y1? 3X. 3X kurung kuadrat dikurang Y2 berapa? Y2-nya berapa nih? X kuadrat kurang Yang X. parabol ya. X kuadrat kurang X kurung kuadrat dx. Hati-hati nih, ini hati-hati saya ulang karena ini X pangkat 2 di pangkat 2 lagi. Ya. Nah, mungkin kita pindahkan aja ya di sebelahnya. Jadi volume benda putarnya Pi integral batasnya X-nya 0 sampai 4 tadi. Tadi Y1-nya. Y1-nya adalah 3X kurung kuadrat. Y2-nya adalah parabol. Y2-nya parabola atau fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 2. Apa tadi? X kuadrat min X, ya enggak? X kuadrat min X kurung kuadrat. Nah, ini yang hati-hati hitungnya. Ya, yang saya hati-hati itu yang ini. Nih, ini ada X kuadrat loh. Ya, di pangkat 2. Jadi Pi adalah Pi kali 0,4, ada Pi rumusnya depannya. Nah, 3 di pangkat 2 berapa? Halo? 9 3 pangkat 2 berapa? 9. X di pangkat 2? X X kuadrat. kuadrat. Nah, min. Ini hati-hati nih. Ini pakai segitiga Pascal kan? 121. Kuadrat utama berapa? X kuadrat pangkat 2. Ini jalannya ya. X kuadrat pangkat 2. Dikurang 2 kali X kuadrat kali X. Betul nggak? Nah, kalau mau pakai tandanya, boleh nggak tambah? Yang nggak tambah boleh, tapi yang ini belakang min ya. Berarti ini 2 kali suku utama X kuadrat dikali suku kedua min X. Ada min X-nya. 2 AB ya. B-nya negatif ditambah kuadrat suku kedua di pangkat 2 kan. Ya. Maksudnya suku kedua di pangkat 2 kan. Kurung suku dx.
Jelas nggak nih? Ini yang segitiga Pascal tuh ini. A kuadrat 2AB plus B kuadrat. Halo. Anda ngerti Ya, nggak ini sini? Halo? Paham nggak? Nah, ini kita selesaiin dulu ya. 9x kuadrat min berapa nih? S pangkat 2 di pangkat 2 berapa? S pangkat, di pangkatnya diapain? Pangkatnya diapakan? Dikali Ya, betul. Sepertinya A pangkat 2 kurung pangkat 3 berapa? A pangkat 6. 2 sama 3 dikalikan. Ini juga 2 sama 2 dikalikan. Awas ini min kali plus. Ini plus. Plus kali min, min. 2 kali X pangkat 2 kali X pangkat 1. X pangkat 3 enggak? Kalau dikali pangkatnya tambah. 2 tambah 1. 1 enggak ditulis ya. 2 tambah 1, 3. Terus min pangkat genap plus kan? X di pangkat 2 X kuadrat. DX. Ini kurung tutup ya. Sekarang buka sampai sini bisa dimengerti sampai sini? bisa. Halo. Kita buka kurung ya. Kita buka kurung. Jadi Pi integral 0,4. Berapa nih? 9x kuadrat. Kita kali min ya. Ini kita kalikan. Min kali x pangkat 4. Min kali min plus 2x pangkat 3. Min kali plus min x pangkat 2. dx. Yang pangkat 2-nya bisa dijumlahkan enggak? Halo? Berarti yang pangkat 2-nya bisa kita jumlahkan. 9x kuadrat dikurang x kuadrat berapa? 8 8x kuadrat. Ini min x pangkat 4 tetap. 2x pangkat 3 tetap. Udah. Ini yang kita selesaikan. Ya, kita selesaikan. Ini belum selesai ya. Sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Halo? belum, Pak. Belum. Baik, 8 kurang ya. Nah, kita salin. Kita salin ya. 8 kurang 1 tambah 2. Jadi, volume adalah Pi integral batasnya 0,4. 8, 9 ke 1 deh ya. 8x kuadrat. Min S pangkat 4. Betul ya? Min S pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3. Kurung dek. Nah, kerjakan satu-satu nih. Berapa? Pi 8 dikali integral dari X kuadrat. Apa? Seper N plus 1. Di 2 tambah 1. X pangkat N plus 1. Ya, tutup. Min integral X pangkat 4. Seper N-nya 4 plus 1. X pangkat N-nya 4 plus 1. Kan seper N plus 1. X pangkat N plus 1. Ya. Ditambah 2 kali X pangkat 3. X pangkat 3 turunkan seper N plus 1. X pangkat N plus 1. Agak batas ya. Ini ada agak batasnya. Di sini agak batasnya berapa? 0,4 ya. Agak batas 0 sampai 4. Halo. Ini ada kurung tutup sini lupa. Ini 1 sini ya. Sehingga ini jadi berapa volumenya? 8 kali berapa nih? Seper 2 tambah 1 3 S pangkat 3. Min seper 4 tambah 1 5 S pangkat 5. Tambah 2 kali. Atau ini boleh kita. Ini seperempat ya. 3 tambah 1 4 berarti 2/4. X pangkat 4. Agak batas 0,4. Jadi Pi kali ini boleh kita gabung 8/3. X pangkat 3 batas atas. Berapa? Ini X batas atas 4. Bawah 0 ya. Berarti batas X pangkat 3 batas atas 4 pangkat 3. Dikurang X pangkat 3 batas bawah berarti 0 pangkat 3. Dikurang 1/5 kali X pangkat 5. Batas atas berarti 4 pangkat 5 dikurang batas bawahnya 0 pangkat 5. Nah, 24 bisa diperkecil ya. Berapa? setengah. Halo. Setengah, betul. X pangkat 4 batas atas berarti 4 pangkat 4 dikurang
Ya, 4 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 4. Nah, Anda tahu yang 00 itu ya dicoret aja dia. Ya enggak? 0 itu kan hilang semua tuh. Nggak usah dihitung. Ya. Sehingga volumenya berapa? Pi 8/3 dari 64. kalau pandai-pandai Anda ini 8 ini trik ya. Trik hitungannya gini. Ini kan 4/5, ini 4/4. Ini 4/3, tapi sini ada 8 itu 2 kali 4 enggak? 2 kali 4 per 2 kali 4 gitu ya. Per 3 kali 4/3, betul enggak? Ini 4/5 per 5. Oke. Ini berapa nih? 4/4 per 2, ya enggak? Berarti volumenya adalah Pi. Ini 4/1 kali 4/3 pangkat 4 dan. Berarti sama enggak? Di 2/3 kali 4/4. Ini 1/5 kali 4 pangkat. Oh, kalau ini pangkat 4, sini 4/1 enggak? Sama enggak itu berarti? 4/5 itu kan 4/1 kali 4/4 kan? Ini 4/4 per 2. Coba ada lihat pangkat 4. Sama enggak pangkat 4-nya nih? 33. Ada enggak? Halo? Pangkat 4-nya ada 33 ini? Halo? Halo? Iya ada Pak. Ada. Kita keluar. Jadi enggak usah dihitung di sini. Terlalu apa? Pusing Anda nih. Keluarkan aja angkanya jadi, ya. Jadi di sini volume adalah pi gitu. Nah, Anda keluarkan 4/4-nya. Keluarkan. Ya, keluarkan berarti enggak. Ini pi tadi ya. Keluarkan 4/4. Tinggal apa? Kalau saya keluarkan 4/4, ini tinggal 2/3 nanti. 2/3. Ini adalah 2/3. Tinggal ini dikeluarkan 4/4 tiga apa? 4/5 nak? Karena 4/5 ini kan dipecah jadi 4/1 dikali 4/4. Tapi kalau Anda mau hitung boleh aja sih ya. Hanya ini maksudnya supaya hitungannya lebih cepat gitu ya. 4/4 kali 4/1 kan 4/5. Dikeluarkan 4/4 tinggal min 4/5. Min 4/5 ya, 4/5. Terus yang terakhir ini adalah 2 ya. Berarti setengah nih. Ya, per 2 itu kan setengah kali 4/4 dikeluarkan tambah setengah. Ya, tambah hitam. Ini adalah 2. Ya, setengah kan dikeluarkan 4/4. Udah. Kita hitung nih. 4/4 berapa? Halo. 4/4 itu sama enggak? 4/2 kali 4/2. Halo. 4/2 16. 16 kali 16 berapa? 256 enggak? 200. Iya, Pak. 256 kan? Berarti ini 256 pi dikali, ini sama penyebut berapa nih? KPK dari 3, 5, dan 2 apa? Halo? KPK, 30. kelipatan persekutuan kecil. 3 kali 5, 3 kali 2, 6 kali 5, 30 kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, 3 menjadi 30, berarti kali 10. Karena penyebut kali 10, pembilang juga kali 10. 2 kali 10, 20. Kan 20 per 30, 2/3 kan? Min. 5 menjadi 30 kali berapa nih? Kali 6. Karena 5 kali 6, 4 juga kali 6. 24. 24 per 30 kan min 45 nih ya. Tambah. Nah, setengah itu kan 15 per 30 kan? Karena 2 kali 15, 30, maka 1 kali 15. Jelas sampai sini? Sehingga volumenya adalah 256 pi kali berapa nih? Per 30. Ini 20 kurang 24 min 4. Min 4 tambah 15, 15 kurang 4, 11 ya? 11 ya? Nah, Iya, Pak. kemudian
Ini bisa kita bagi 2 berapa nih? 15. Ini kita bagi 2 berapa? 128. Pi, ya, ada pi-nya nggak tadi? Ada pi-nya. Sehingga ini hasilnya apa nih? 128 kali 11 berapa? 128 kali 11. 128. 128. Coba jumlahkan berapa nih? Ini dikali ya. 8, 10, 1. Ini 3 tambah 1, 4. Jadi 1000. Jadi hasilnya 1408 pi. 1408 pi per 15. Inilah volumenya. Halo, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Yang Pak. lain? Kok Jelas, suaranya Pak. yang lain kok enggak ada kedengaran tuh? Halo? Iya, jelas, Pak. Iya Pak, ya Pak. Baik. Tuh, jelas. Nah, ini yang terakhir. Ini yang diganti yang saya kirim Anda tahun yang lalu. Ini persamaan diferensial. Tahun ini diubah lagi. Ini dulunya pakai ini deret kuasa atau power series. Ya, ini kelihatan soalnya kelihatan nggak nih? Halo? Iya, Pak. Iya, terlihat, Pak. Kelihatan ya. Oke. Kalau dekat kelihatan, tapi kalau jauh nggak kelihatan. Nah, ini sebut deret kuasa, ya. Ini sebut deret. Ya, tentukan interval konvergensi dari deret pangkat, nama lainnya deret kuasa atau power series bahasa Inggris, ya. Oke. Nah, deret ini bisa kita ubah jadinya bentuk ini sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 1/n kuadrat kali x min 6 pangkat n. Nah, ini namanya apa? Tahu enggak? Yang dalamnya apa? Ini namanya AN. Adalah 1/n pangkat 2. Ini namanya Z. Z adalah x min 6. Dalamnya ya, n di luar n. Ya. Tahu maksudnya? Jadi bentuk majemuk itu adalah sigma n1 sampai t hingga AN kali Z pangkat n. AN kali Z pangkat n. Paham? Halo? Nah, jadi karena AN-nya adalah 1/n kuadrat, maka AN plus 1 berapa? 1/n plus 1 pangkat 2 enggak? Jadi, pakai segitiga pasang kan? Kuadrat suku utama n kuadrat, 2 kalinya. 2 kali suku utama ke suku 2. 2 kali n kali 1, 2n, tambah 1 kuadrat 1. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Ini AN-nya. Ini apa ya? AN plus 1-nya. Ini AN plus 1. Nah, tujuannya kita ini apa? Mencari jari-jari konvergensinya. Ya. Yang kita mau cari jari-jari konvergen. Dikata konvergen ya. Konvergensinya. Konvergensi. Ya, jadi konvergensinya adalah lambangnya rho. Ya. Rho atau R. Boleh ya. Rho sama dengan limit n menuju tak hingga kasih agak mutlak. Mengapa? Karena jari tidak mungkin negatif. Jari itu adalah selalu positif. Sini adalah AN per AN plus 1. Ini model rasio ya. Model rasio. Tapi terbalik dengan yang tes rasio UN. Kalau suku ke N, UN plus 1-nya di atas. UN plus 1 per UN ya. Terbalik. Nah, kalau kita hitung ini adalah limit n menuju tak hingga dari AN. AN-nya adalah 1/n kuadrat dibagi dengan AN plus 1-nya adalah 1/n kuadrat tambah 2n plus 1. Sampai sini bisa dipahami? Ini adalah
AN-nya ini adalah AN plus 1-nya. Ya. Nah, kalau dibagi, pembagi ini dibalik jadi kali enggak? Iya, Pak. Ya, sehingga terjadi apa tadi? Rho itu adalah jadi konvergensinya limit n menuju tak hingga. Nah, AN-nya adalah seper n kuadrat, ya, seper n kuadrat dikali kebalik. Nah, ini dibalik ya. Pembaginya dibalik menjadi n kuadrat tambah 2n plus 1 per 1. Bagi menjadi kali, ini dibalik n kuadrat tambah 2n plus 1 per 1. Itu enggak? Halo? Sehingga jadi konvergensi adalah limit n menuju tak hingga dari, ini dikalikan 1 kali n kuadrat tambah 2n plus 1 per n kuadrat kali 1. Kita tanya, n pangkat berapa tertinggi? Ini. M pangkat berapa tertinggi pada pembilang dan penyebut? N Halo? pangkat M 2. pangkat 2. Betul, M pangkat 2. Kita ambil koefisiennya. Jadi limit dari N menuju tak hingga, koefisiennya pada pembilang 1, penyebut 1 enggak? Iya, Hasilnya apa? Pak. 1 bagi 1, 1. Ya, enggak? Ya, agak mutlak ya. Oh, ini enggak. Langsung aja 1. Ya kan? 1 bagi 1 kan 1. Kalau ini min, tetap plus. Karena ini harus, apa? Ini adalah positif ya. Karena jari tidak pernah negatif, jadi selalu positif. Ya. Nah, setelah dapat ini, barulah kita, apa syarat dari konvergen? Minggu yang lalu saya jelaskan ya, Jumat yang lalu misalnya. Syarat deret konvergen, apa? Ya. Syarat deret konvergen adalah harga mutlak Z, bukan X ya, Z ya. Karena ini majemuk ya. Harga mutlak Z kecil dari jari-jari konvergensi. Nah, Z-nya berapa tadi? Halo? Z-nya berapa sini? Ini. Z-nya adalah X min 6 enggak? Iya, Pak. Kita isi Z-nya adalah X min 6. Atau jangan dulu. Ya dulu Z-nya nanti terakhir aja. Jadi agak mutlak Z kecil rho. Berarti rho-nya berapa tadi? Rho-nya kita dapat 1 ya. Rho itu adalah dari konvergensi kecil 1. Maka Z terletak antara apa? Negatif 1, positif 1. Betul enggak? Ini kan sudah saya jelaskan ya. Halo? Ya, sudah, Pak. Nah, Z-nya kita ganti sekarang. Nah, sekarang Z-nya berapa? Z-nya di sini adalah X min 6. Betul enggak? Ini X min 6 nih. Ganti Z-nya adalah X min 6. Kecil dari 1. Sini besar dari min 1 kan. X min 6. Antara, bacanya antara min 1 dan 1. Supaya min 6 menjadi 0, diapain? Ditambah 6 enggak? Ditambah min 6. Karena ditambah plus 6, plus 6 sini. Supaya adil, semua ditambah 6. Berarti min 1 plus 6 plus 1 plus 6. Itu enggak? Adil kan? Apa maksudnya? Jadi karena ini mau menjadikan 0 min 6 ya. Sini harus plus 6. Ini plus 6. Sini juga plus 6. Semua kebagian sama. Sehingga ini X terletak antara apa? Ini kan coret nih. Min 6 tambah 6, 0. Ini 6 kurang 1 berapa? 5, 5. 7. Ini 6 ya. Ini adalah 6 tadi ya. Plus 6. 6 tambah 1 berapa? 7 ya. 7. Jadi konvergennya adalah X terletak antara 5 dan 7. Oke. Nah, kalau ditanya yang divergen, kita pakai gambarnya lebih cepat ya. Jadi syarat deret divergen, ya, syarat deret divergen adalah kita pakai gambar aja. Nah, titiknya apa sini?
Pakai titik ini aja. Jadi kita nggak pakai Z lagi. Langsung dari X-nya 5 dan 7 kan. Nah ini antara 5 dan 7 ini adalah konvergen, conver. Maka di luarnya ini, dia luar inilah sebagai apa nih? Yang luarnya ini adalah divergen. Betul nggak? Kita kasih kuning mana? Yang divergen ini kan. Ini divergen, ini divergen. Anda ngerti maksudnya? Kita pakai Ngerti, gambar Pak. lebih cepat. Konvergennya antara 5 dan 7 di luarnya. Di luar ini artinya kan ini apa artinya? Sebelah kiri dari 5 apa artinya itu? X. Sebelah kiri dari 5, X kecil dari 5 enggak? Iya, Pak. Sebelah kanan dari 7 apa artinya? X besar dari 7 enggak? Sini apa? Atau. Nah inilah syarat dari divergen. Di luar dari konvergen. Konvergennya antara 5 dan 7. Nah di luarnya itu ini. Sebelah kiri dari 5 adalah X kecil 5. Sebelah kanan dari 7 adalah X besar dari 7. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ini Jelas, belum Pak. selesai. Iya, Pak. Belum selesai. Belum. Kita baru dapat direct konvergen X antara 5 dan 7. Direct divergen X kecil 5 atau X besar dari 7. Tapi yang sama dengan 5-nya apakah masuk di konvergen kah atau divergen kah? Kita nggak tahu. Ya. Kita harus tes ya. Kita tes. Kita masukkan X sama dengan 5. Masuk konvergen atau divergen? X sama dengan 7. Masuk konvergen atau divergen? Kita coba ya. Kita masukkan X sama dengan 5. Nanti X sama dengan 7. Dimasukkan ke dalam direct kuasa atau power series atau direct pangkat. Berapa tadi? N dari 1 sampai T hingga. Jadi apa? X min 6. Ya. Jadi X min 6 per N kuadrat deh. Benar ya soalnya tadi ya? Halo? Ini X min 6 pangkat N per N kuadrat ya. Nah, kalau N pangkat 3 lebih panjang sedikit itunya. Nah, kita masukkan nih coba. Sigma N dari 1 sampai T hingga. X ini 5 ya. 5 kurang 6. 5 kurang 6. Ini pangkat N nih, sorry. Kurung pangkat N per N kuadrat. Hasilnya apa? Sigma N dari 1 sampai T hingga 5 kurang 6 berapa? Halo? Min Min 1. 1 pangkat N. Ya, ini min 1 pangkat N per N kuadrat. Ini sama artinya sigma N dari 1 sampai T hingga. Ini artinya min 1 pangkat N dikali seper N kuadrat enggak? Saya tanya nih, ini deret apa namanya? Minggu lalu saya jelaskan Jumat yang lalu. Deret apakah namanya ini? Kalau ada min 1 pangkat N itu N-nya 1 min 1. Kalau N-nya 2 plus 1. N-nya 3 min 1. Ke N4 plus 1. Jadi min plus min plus min plus. Deret apa tuh? Deret berseling. Berseling ya. Deret berseling atau nama lainnya deret berayun atau deret berganti tanda atau dalam bahasa Inggrisnya alternating series ya. Alternating series ini adalah deret berayun. Berayun atau deret berseling ya. Berayun atau berseling. Nah, syaratnya ada 2. Yang pertama apa? Suku positif ya. Suku positifnya kita ambil mana? Suku positif itu ini kan. Min 1 pangkat N ini hilang ya. Min 1 pangkat N itu yang menyebabkan min plus itu menjadi deret berseling. Suku positifnya itu adalah seper N kuadrat. Kalau Anda lihat ini makin lama makin besar dan makin kecil Mas On. U1 seper 1 kuadrat 1. U2 seper 2 kuadrat seperempat. U3 seper 3 kuadrat seper 27. Makin lama makin besar atau makin kecil tuh? Makin kecil. Nah, ini disebut turun monoton. Ya, turun monoton. Ya, turun monoton. Yang kedua, B, apakah limit UN-nya 0? Kalau ya, maka dia masuk konvergen. Ya. Jadi N juta hingga dari UN, suku positifnya. Ya, UN suku positif ya.
Ingat, UN itu adalah suku positif. Ingat, UN adalah suku positif. Ini limit N menuju tak hingga. UN-nya adalah suku positifnya seper N kuadrat. Adalah kuadrat ya. Limit N menuju tak hingga dari seper tak hingga. Kuadrat berapa? Halo? Seper tak hingga kuadrat. Seper tak hingga 0 lah. Ya kan? Ini kan seper tak hingga apa ini? Tak hingga kuadrat kan tak hingga. Seper tak hingga adalah 0. Jadi kalau dia turun monoton dan limit UN-nya 0, maka ini berarti X sama 5 ini masuk dalam deret konvergen. Ya. Konvergen. Ya, deret konvergen deh. Kalau tidak saling 0, divergen nih. Ya. Nah, sekarang kita tes lagi untuk X dengan 7. Masukkan ke dalam deret kuasa atau deret pangkat atau deret power series. N dari 1 sampai tak hingga dari X min 6 pangkat N per N kuadrat. Kita masukkan. Sigma N dari 1 sampai tak hingga. Kita masukkan X-nya berapa? 7. 7 kurang 6 pangkat N per N kuadrat. Hasilnya apa nih? N dari 1 sampai tak hingga. 1 pangkat N per N kuadrat. Di hasilnya apa sini? Sigma N dari 1 sampai tak hingga. 1 pangkat N berapa? Halo? 1 pangkat N berapa? 1 kan? Per N kuadrat. Deret apakah ini? Ini deret apa namanya? Halo? Deret apa namanya ini? Kok tidak ada yang tahu? Minggu lalu saya sudah jelaskan. Deret apa namanya ini? Deret P ya. Deret P atau nama lainnya deret hiperharmonik ya. Deret P. Ini P-nya berapa sini? P-nya sama dengan 2. 2 ini bagaimana terhadap 1? Lebih besar. Ada ketentuannya. Tuliskan. Deret P atau deret hiperharmonik. Harmonik. Bentuknya sigma N dari 1 sampai tak hingga seper N pangkat P. P ini P kecil ya. N pangkat P. Nah, jika P-nya kecil sama dengan 1, jika P-nya besar dari 1, nah, deret apa? Kalau P kecil dari 1 atau sama dengan 1, deretnya divergen. Divergen. Kemudian kalau deretnya P-nya besar dari 1, deretnya adalah konvergen. Ya, konvergen. Nah, sekarang tadi P-nya berapa tadi? Halo, P-nya 2. 2 itu besar dari 1. Kalau besar dari 1 masuk apa? Konvergen. Maka Anda jawab sini. Jadi ini adalah 7 ini masuk deret konvergen ya. Ini berarti masuk deret konvergen. Oke. Maka jadi baru jadi deret konvergen. Ini tinggal salin tadi ya. Di bawahnya deret divergen. Tadi jawabannya ada kan tadi? Gimana tuh? Sebelumnya. Ini. Konvergen X. Nih, syarat dari konvergen X antara 5 dan 7. Kalau dia divergen, X kecil 5 atau X besar 7. Salinnya itu. Salin dulu ya. Kalau konvergen,
Bagaimana? X terletak antara 5 dan 7. Kalau jadi bagian, X kecil dari 5 atau X besar dari 7. Sekarang tanya, 5 itu masuk konvergen atau divergen? Ini. Konvergen. Nah, 5 Masuk. itu 5 itu masuk konvergen di sini ya. Maka di jawab terakhir tadi ya, sorry, yang ini 5-nya masuk konvergen. Nah, ini konvergen kan? Tambah sama dengannya. Kalau ini divergen di sini di bawah. Ya, kalau divergen di bawah. Ini konvergen ya. Oke. Tanya lagi yang 7. X sama dengan 7 ini nih di atas nih. Dia X sama dengan 7 masuk konvergen atau divergen? Lihat lagi sini. Masuk apa nih? Konvergen. Konvergen juga. Nah, berarti yang 7-nya masuk konvergen lagi. Nah, itu. Berarti sama dengannya di konvergen dua-duanya. Baik 5 maupun 7. Tapi misalnya bisa terjadi ini. 5-nya masuk konvergen, 7-nya masuk divergen. Bisa aja terjadi gitu ya. Atau dua-duanya divergen. Ini kalau ini namanya dua-duanya konvergen, 5 dan 7 konvergen. Yang divergen tidak. Kalau divergen dua-dua, 5 dan 7-nya di bawah sama dengan. Sudah nangkap maksudnya? Halo? Jadi jawabannya yang ini. Itu yang tanya interval apa pertanyaan tadi? Coba kita lihat. Pertanyaannya tentukan interval konvergensi. Tentukan interval konvergensi. Nah itu. Interval itu adalah syarat-syaratnya itu terletak antara apa gitu maksudnya. Ini syarat DP tadi. Nah sampai sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Oh diam saja. Belum ada, Pak. Dari tadi saya jelaskan, paham enggak? Halo? Paham, Pak. Yang lain? Paham, Pak. Baik. Paham, Pak. Benar ya? Eh, kalau memang paham, pasti Anda bisa nanti. Ya. Kalau enggak paham, nah itu bahaya tuh. Ya. Nggak bisa nanti. Baik, kalau enggak. Nah, sekarang boleh tanya bebas. Anda mau tanya soal yang bagaimana gitu. Ayo. Halo? Ini kan terakhir ya, sudah enggak ada lagi tambahan. Ya. Sudah yang Vicon yang ke-10 nih, terakhir. Halo? Ini saya ngajarinnya di kampus nih. Karena tadi saya alat apa wakomnya ketinggalan di kampus. Saya khawatirkan nanti saya pulang internetnya putus, wah kacau. Kayak dulu lagi tuh, kena kan? Oh bukan diangkat roda Anda ya. Akhirnya saya lari, lari lagi, maksudnya pakai mobil lagi, balik lagi ke kampus. Nah sekarang ini masih di kampus nih. Coba kalau ada lihat ini ya. Ini ini mati ya. Kalau ini saya balik ke situ cronnya ke original ya. Mana? Non non none itu. Nah, itu asli belakang lemari kantor itu ya. Paham ya? Ini di kampus. Silakan kalau ada yang mau tanya. Halo. Ini kok kurang aktif mau tanya ya. Ini ada berapa nih? 17. Berarti yang ada itu 16 ya. Saya satu, jadi 16. Itu yang
Ini semuanya kelas TTDA, ada TUDA enggak? Halo? Ada yang dari kelas TUDA? Ada, Pak. Hadir, Pak. Ya. Berarti ya saya akan tawarkan untuk supaya ini karena ujiannya sama ya, baik TTDA dan TUDA soal yang sama. Oke, ada yang mau ditanya? Atau yang tadi yang kurang paham, yang mana? Saya jelas ulang lagi. Silakan kalau ada yang masih kurang jelas gitu. Nomor berapa? Kita ulang lagi, lihat sini ya. Kita ulang mana tadi? Share-nya. Share. Kita ulang dari awal. Nah, mengenai limit, ada yang mau tanya? Halo? Ini menggunakan dalil L Hospital, ya. Ingat ini pakai dalil hospital ya. Ini periksanya ya. Ini periksa dan turunannya. Ini tahu ya. Kemudian yang ini limit fungsi trigonometri. Ini bukan sudut X saja, maksudnya sin X per X bisa gak sin setengah X per setengah X, sin 3X per 3X ya. Atau kebalikannya, tangan juga. Jadi yang istimewa itu sin dan tangan saja, yang lainnya tidak. Ya. Oke. Nah, ini yang tangan 3X per sin 7X. Sebetulnya Anda bisa lihat di sini, jawabannya itu ada di sini. 3X per 7X, X-nya hilangkan 3 per 7. Tapi tidak boleh jawab begitu ya, harus pakai jalan. Ya. Kalau Anda jawab langsung itu tidak ada jalannya, nilainya kurang. Ya. Jelas ya? Kemudian ini bentuk fungsi eksplisit, ini implisit, bukan eksplisit, implisit. Kutannya persamaan lingkaran, adakah modelnya mirip tapi bukan persamaan lingkaran. Ada XY-nya sini. Misalnya min 3XY, min 2XY sini ya. Oke. Kemudian ada luas antara dua kurva yang berpotongan. Ini luas bidang datar ya, bidang datar antara dua kurva berpotongan. Yang atas Y1, yang bawah Y2. Nanti Y sama dengan Y untuk menentukan harga batasnya 0,4 nih ya. Kemudian kita ada sumbu X, maka luas daerahnya adalah integral Y atas Y1 dikurang bawah Y2 ya. Jadi perhatikan. Kemudian volume benda putar ya. Kalau rumus tunggalnya volume benda putar itu kalau satu kurva ya. Saya ini kok saya warnanya berubah. Kalau warnanya ini bisa ini kuningnya ya. Ini grafiknya, ini bayangannya. Ya. Sehingga rumusnya volume adalah pi integral batasnya A sampai B Y kuadrat X. Ini kalau tunggal. Tetapi di sini kan terjadi antara daerahnya itu antara dua kurva yang berpotongan ya. Kurva berpotongan dari kurva yang atasnya Y1, yang bawahnya Y2, parabol ya. Y1 itu garis lurus atau garis linier, yang bawahnya adalah parabola atau fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 2 ya. Dipotongkan sama juga Y dengan Y untuk harga batas. Ini untuk menjadi puncaknya aja. Ini gambar sketsa ya, bukan gambar sebenarnya. Kemudian diputar dari sumbu X, maka volume adalah pi integral batasnya 0,4 Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat. Y1-nya adalah 3X garis linier, Y2-nya adalah Y2-nya sini adalah apa? X kuadrat kurang X adalah bentuk parabola. Ya, parabol atau fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 2. Jelas ini? Halo. Kemudian ini derek kuasa. Ya, berikutnya adalah derek kuasa atau power series atau derek pangkat namanya. Ya. Sebenarnya derek kuasa ini berasal dari apa ya? Ada yang tahu? Power series
Ini dipakai ya. Ya, ini kalau dari kuasa ini jadikan AN, bentuk umumnya adalah AN kali Z pangkat N. Kalau ya tunggal, AN kali S pangkat N nih. Sehingga AN tahu, AN plus 1 bisa kita cari. Jadi konvergensinya adalah rho itu adalah jari konvergensi, limit N menuju hingga harga mutlak. Mengapa? Karena jari konvergensi tidak boleh negatif. Harus positif, jari positif. AN per AN plus 1 ini bentuk dari rasio modelnya. Ya. Jangan lupa seper N kuadrat bagi seper N kuadrat tambah 2 N plus 1, pembaginya dibagi menjadi kali dibalik. Ya. Bagi ya, ini dibalik ya. Ya, nah, lihat tadi ini letaknya seper N kuadrat dibagi seper N kuadrat tambah 2 N plus 1, bagi menjadi kali ini dibalik. Ya. Nah, setelah kita kalikan, N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Maka koefisien pada pembilang sini 1, pada penyebut juga 1. Ya. Jelas sampai sini? Halo, ini jadi konvergensi. Kemudian syarat dari direct konvergen adalah harga mutlak Z. Kalau ini majemuk ya, ini majemuk nih. Tapi kalau ini tunggal, ini X nih. Harga mutlak X kecil dari rho. Jadi harga mutlak Z di sini ini majemuknya kecil dari dari konvergensinya yang nilainya 1. Nah, Z harga mutlak Z kecil dari 1, Z terletak antara min 1 dan 1. Nah, Z ini diganti X min 6 supaya min 6 hilang menjadi 0 ditambah 6. Karena di tengah tambah 6, kiri kanannya juga tambah 6. Adil kan? Semuanya plus 6. Jadi ini min 6 tambah, yang tengahnya min 6 tambah 6, 0. Nah, ini min 1 tambah 6, 6 kurang 1, 5. 1 tambah 6, 7. Jadi X terletak antara 5 dan 7. Nah, syarat direct divergen, kita pakai ini konvergennya tengah. Ya. Maka di luarnya divergen. Ya, di luar ini artinya sebelah kiri dari 5 adalah X kecil dari 5, sebelah kanan dari 7 adalah X besar dari 7. Nah, kemudian di titik 5 dan 6, apakah dia termasuk konvergen atau divergen? Nah, kita tes di sini. Kita masukkan. Ya. X dengan 5 kita masukkan ke dalam direct kuasa atau power series. Jadi maka terjadi min 1 pangkat N per N kuadrat. Ini adalah min 1 pangkat N kali seper N kuadrat. Ini adalah deret berayun atau deret berseling atau deret berganti tanda atau alternating series. Nah, kita ambil suku positifnya ya meti min 1 pangkat N-nya tidak dipakai ya. Maka UN dengan seper N kuadrat turun monoton. Limit UN-nya kita cari, kalau 0 maka dia masuk dalam direct konvergen. Jadi 5 masuk konvergen ya, di dalam direct konvergen. Demikian enggak untuk X dengan 7 kita masukkan dalam direct kuasa. Di sini jadinya 7 kurang 6, 1. 1 pangkat N adalah 1. Ini adalah direct P. Direct P disebut juga direct hiperharmonik. Ya. Nah, P-nya di sini seper N pangkat P, P-nya 2. 2 itu besar dari 1. Kalau dia besar dari 1, maka direct termasuk dalam direct konvergen. Maka Anda lihat 5 masuk konvergen, 7 masuk konvergen. Divergennya tidak ada sama dengannya. Nah, ini tadi yang syarat direct P. Direct P atau direct hiperharmonik. Yaitu bentuknya adalah seper N pangkat P ya. Ada P-nya, N pangkat P. Nah, P-nya jika P-nya kecil dari 1 atau sama dengan 1, ya kecil dari 1 misalnya setengah sama dengan 1 ya. Jadi seper N gitu ya. Maka ini direct divergen. Tapi kalau yang besar dari 1 P-nya, maka direct konvergen. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Izin Jelas bertanya, Pak. sampai sini? Jelas, Ya? Pak. Sudah jelas? Boleh nanya, Pak? Boleh, silakan. Semua angka atau bilangan itu yang dibagi tak hingga itu apa hasilnya 0, Pak? Kalau limit, Kalau itu limit, kejadian. Sekali lagi gini, ini saya tunjukkan Anda. Kalau Anda tulis ini 1 bagi 0, ini jawabnya tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Tetapi kalau ini limit X menuju
0 dari 1 per X. Nah, ini limitnya tetap ditulis dulu ya. Iya. 1 per 0, ini perjanjian nih. 1 per 0 dalam limit itu adalah tak hingga. Itu kan kebalikannya. Kalau ini limit X menuju tak hingga dari 1 per X adalah limit X menuju tak hingga dari 1 per tak hingga, X diganti tak hingga, 1 per tak hingga dalam perjanjiannya adalah 0. Sudah jelas dua ini? Kalau misalnya 2 dibagi tak hingga juga 0, Pak. Dibagi apa? Misalnya 2 atau 3 angka lain selain Sama, 1 itu sama. Bukan sama artinya 0. 1 nih. Ini 1 ini bisa ganti berapa aja. Iya, Pak. 10 per 0. Ini juga 7 per tak hingga, 1000 per tak hingga. Boleh. Tetap Kalau di luar limit itu hasilnya berapa, Pak? apa? Kalau di luar limit, Ah, tak terdefinisi. oh tak 2 terdefinisi. 2 bagi Oh 0 iya ya, tak Pak. terdefinisi kan? Oh, iya ya, Pak. Tak terdefinisi. Ini bukan tak hingga nih. Oh, yang atas ini ya, Pak. 1. Ya, sama sama di atas tuh. Tak Iya, Pak. tak Terima terdefinisi kasih, ya. Pak. Ya. Ada lagi? Oke. Ini yang mungkin batu Anda dari SD atau di SMP SMA dibilang sepenuh tak hingga. Ya. Nada limit nggak bisa. Ya, sebagai contoh dalam kenyataannya, misalnya contoh, Anda punya satu kuetar yang besar, tidak dibagikan kepada siapa-siapa di teman-temannya. Tanya, masing-masing dapat berapa bagian? Masing-masing ada dapat enggak? Mereka jawab enggak ada kan. Berarti kuenya masih utuh tuh, ya. Kuetarnya Iya, masih utuh. Karena dibagiin pada siapa-siapa, ya kan? iya. Paham maksudnya ya? Paham, Makanya Pak. tidak didefinisikan atau tak terdefinisi, ya. Tapi limit ini sekali lagi ini perjanjian para ahli matematik. Ya. Jelas? Iya, Pak. Paham, Pak. Baik. Yang lain? Silakan kalau ada yang Anda masih tidak jelas, kesempatan bertanya gitu. Berarti ini sudah terakhir kuliah sama saya ya, nggak ada lagi Vkonnya. Sudah yang ke-10, the final. Tinggal Anda menunggu ujian ya. Kalau salah tanggal 30 ya ujiannya. Iya, Pak. Iya, mulai Di minggu upload depan, paling Pak. lambat tanggal 6. Kalau bisa jangan tanggal 6, tanggal 5 paling lambat. Ya. Iya, Pak. Khawatirnya tanggal 6 itu ada masalah. Nah, itu bahayanya. Ya. Jadi startnya tanggal 30, terakhirnya tanggal 6, ada jamnya kan? Apa jamnya jam berapa tuh? Biasanya kalau tugas kan sebelum jam 12 siang. Waktu Indonesia bagian barat ya. Bukan bagian timur, bagian tengah, bukan. Bagian barat. Jadi kalau paling aman, 1 hari sebelumnya harus sudah selesai. Sudah diupload. Oke? Iya, Pak. Masih ada lagi? Kita ini tidak ada absen ya. Ini kan kuliah tambahan. Tidak ada absen. Oke. Sayang mungkin waktu ya mereka juga ada yang kerja. Ya saya maklum ya. Apa yang di Jepang lagi. Di Jepang ada yang tugas juga, yang tugas malam gitu ya. Dulu yang saya ngajar di 2016 bulan Mei gitu, itu mereka yang di Qatar, hanya di Qatar tok gitu, nggak masuk yang Emirat Arab, enggak. Nah kemudian yang periode kedua campur, ada yang di Qatar, ada yang di Emirat Arab, ya. Kemudian ya itu yang di Qatar itu bapak-bapak semua, nggak ada ibunya itu, yang kuliah itu bapak-bapak semua. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Halo, ini terakhir kuliah mas saya, tinggal ujian. Nanti nilai ujiannya saya share ke WA grup Anda ya. Itu sebelum diumumkan oleh BOL, oleh BINUS Online Learning. Sekarang BOL itu diganti nama Beyond ya. Beyond, BINUS Online ya. Paham?
Jadi Binus Online Learning itu akan menjadi suatu universitas sendiri nanti, ya. Jadi tidak di bawah Universitas Bina Nusantara, tapi tetap di bawah Yayasan Bina Nusantara. Ya. Jadi Yayasan Bina Nusantara mempunyai 3 universitas nanti. Universitas Bina Nusantara, universitas 1 atau 1 university, dan satu lagi mungkin apakah Open University, seperti UT kan Open University itu, ya, universitas terbuka. Any question so far? Halo? Examnya nanti bentuknya pilihan ganda Esai. atau esai, Pak? Tidak ada pilihan ganda, essay semua. Penjelasan. Ya. Jadi yang essay yang pilihan ganda itu hanya kuis, betul enggak? Saya enggak tahu kuis keduanya gimana. Halo? Sudah dilakukan kan? Belum. Tanggal 23. Kedua kan? belum, Pak. Belum dikerjain. Belum ujian ya? Kuis belum? Sudah, due-date-nya sudah, cuman belum dikerjain kalau saya. Mungkin Astaga. teman-teman ada yang ngerjain. Tanggal berapa terakhir? Saya enggak tahu. 30. Oh gitu. Ya udah, kalau secepatnya jangan mepet-mepet ya. Khawatirnya waktunya yang Anda kelupaan, habis loh. Nggak bisa dibantu itu. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya. Kalau ada kuis, itu juga UAS. Jangan sampai nggak di-upload. Nggak ada nilainya langsung 0 gitu. Ya. Oke. Saya, apa namanya, ini kita bincang-bincang, stop recording ya.